Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabrani Hidayat, NIM T 2019 7080. Di sini saya tadi dari Tadris Matematika UINHAS Jember. Di sini saya akan memaparkan karya saya, yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Kompetisi Pemuda di Masa Pandemi, Studi Kasus PKD PMII Komisariat UINHAS Jember masa khidmat 2020 sampai 2021. Konteks penelitian yang saya buat yaitu tentang perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama menjadi salah satu perguruan tinggi yang terpengaruh oleh kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, di mana tidak hanya ke perguruan tinggi di bawah naungan Kemenak saja, di naungan Kemendikbud saja. Jadi di Kemenak pun juga jadi salah satu perguruan tinggi yang terpengaruh dalam kebijakan pendidikan pada masa pandemi saat itu. Di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama atau di Kemendikbud juga, itu ada organisasi yang bernamakan PMII, di mana PMII merupakan sebuah organisasi eksternal kampus yang dimana di dalam keadaan sekarang itu juga turut melakukan upaya dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan formal, non-formal, dan informal. PMII khususnya di lingkup se-Jawa Timur dan se-Jawa Jember selama ini dikesan dengan merealisasikan program kerja sekedar formalitas, di mana pengurus Komisariat PMII UINHAS Jember pada masa pandemi merealisasikan program kerja bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi anggota dan kadernya. Fokus penelitian pada karya saya yaitu bagaimana upaya PMII Komisariat UINHAS Jember masa khidmat 2020-2021 dalam meningkatkan kompetisi ideologis kader melalui PKD. PKD apa sih? Pelatihan kader dasar. Nah, yang kedua, bagaimana upaya PMII Komisariat UINHAS Jember masa khidmat 2020-2021 dalam meningkatkan kompetensi skill keorganisasian kader melalui PKD. Dan yang terakhir, bagaimana upaya PMII Komisariat UINHAS Jember masa khidmat 2020-2021 dalam meningkatkan kompetensi analisis metodologis kader melalui PKD. Lanjut, tujuan penelitian yang pada karya saya itu untuk mendeskripsikan upaya PMII Komisariat UINHAS Jember masa khidmat 2020 sampai 2021 dalam meningkatkan kompetensi ideologis kader melalui PKD. Dan yang kedua itu meningkatkan kompetensi skill keorganisasian kader melalui PKD. Dan yang terakhir meningkatkan kompetensi analisis metodologi kader melalui PKD. Lanjut. Nah, definisi istilah. Masuk ke definisi istilah, COVID-19 atau virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Sering kita temukan kasus penderita yang terjangkit virus corona ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Jadi COVID-19 ini merupakan penyakit atau virus hampir seperti flu, di mana virus ini bisa membunuh orang yang terjangkit tersebut. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan berarti menaikkan atau derajat, taraf, dan selain sebagainya. Terus mempertinggi, memperhebat. Yang terakhir, kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan. Dua faktor yang menentukan kemampuan yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Landasan teori. Definisi kompetensi menurut Robin dan Timothy pada tahun 1993 merupakan suatu kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan
terdapat dua faktor yang menentukan kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sedangkan menurut Bradwell dan Holden dalam kutipan Lucy Kusmiati dan Dedi Rianto Rahadi 2020, itu kompetensi adalah kemampuan dalam melakukan aktivitas pekerjaan ke tingkat kinerja yang diharapkan dalam sebuah pekerjaan. Menurut MC Cleland 1973 tentang kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda-beda. Dan menurut Murphy, itu definisi kompetensi adalah bakat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif dan baik sekali. Karakter kompetensi. Karakteristik yang membentuk kompetensi sebagai yaitu ada pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakter pribadi, motif yang merupakan emosi, hasrat, kebutuhan fisiologi. Jadi untuk aspek kompetensi terdapat pengetahuan, terus pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat. Jadi itu menurut Lucy Kusmiati dan Dedi Rianto Rahadi 2020. Lanjut. Untuk metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan terdapat pendekatan dan jenis, yaitu kualitatif, deskriptif, dan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang ketiga, analisis data, di mana di sini saya akan menggunakan model Miles dan Huberman. Dan untuk validasi datanya itu triangulasi, teknik, dan sumber. Hasil kompetensi ideologis dalam ideologis dengan 4 materi. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu kompetensi ideologis dengan terdapat 4 materi yang dapat membentuk kompetensi para pemuda, yaitu seperti materi aswaja sebagai manhaj al-fikir dan al-harokah, yang merupakan paham pengembangan aswaja di akhir abad 20 yang dikembangkan oleh Ki Haji Aqil Siraji. Dan yang kedua yaitu materi peda gerakan Islam dan gerakan mahasiswa di Indonesia, yang berisi tentang sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Dan untuk yang ketiga materinya terdapat gerakan mahasiswa di Indonesia, di mana materi ini bertujuan agar calon kader organisasi mengetahui bahwa pergerakan mahasiswa bukan hal baru, dan mahasiswa merupakan salah satu dari agen perubahan sosial sampai pada realitas sosial yang kita alami sekarang. Dan untuk yang terakhir terdapat materi perjuangan gender di PMI, di mana memiliki harapan perjuangan feminisme dan kesetaraan gender yang akan dilakukan oleh kader PMI senada dengan ajaran ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dan untuk hasil yang kedua yaitu kompetensi skill organisasi dengan seminar tema dan 1 materi. Dan yang terakhir hasil yang ketiga kompetensi analisis metodologis dengan 3 materi. Lanjut. Untuk hasil dan pembahasan, untuk pembahasan hasil yang pertama yaitu kompetensi ideologis dengan harapan menjadi agen perubahan sosial dengan pemikiran ideologis.
hasil dan pembahasan, di mana pembahasan hasil yang pertama itu kompetensi ideologis dengan harapan menjadi agen perubahan sosial dengan pemikiran ideologis keagamaan, perjuangan, kesetaraan gender, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lulu Lutfiah Eka Sari, di mana penelitian yang dilakukan oleh Lulu Eka Sari yaitu tentang berjudul Aktivitas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Rayon Dakwah UIN Pelisongo Semarang Perspektif Manajemen Dakwah, di mana hasil penelitian tersebut menemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang agama. Kader PMI memiliki peluang mensiarkan dan mempergiat pelaksanaan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk pembahasan hasil yang kedua, yaitu kompetisi skill keorganisasi dengan harapan memiliki kepemimpinan adaptif dan kreatif, mengatasi dan memberikan solusi ketika terdapat permasalahan di sekitar. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vina Yunita Nuraini, di mana penelitian yang dilakukan Vina Yunita Nuraini tahun 2020 berjudul Pendidikan Politik Organisasi Ekstra Kampus atau Studi Kasus PMII Rayon Al-Fanani di Universitas Islam Malang, di mana hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kepemimpinan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Rayon Al-Fani Universitas Islam Malang dalam meningkatkan kepemimpinan bagi mahasiswa dengan memberikan keterampilan kepemimpinan bagi calon-calon pemimpin melalui kegiatan-kegiatan formal, informal. Dan untuk yang terakhir, pembahasan hasil yang ketiga, kompetisi analisis metodologi dengan harapan memahami gejala, fenomena, dan dinamika yang terjadi dalam ruang sosial, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prayogo yang berjudul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 sampai 2013. Dengan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa tujuan dari program seperti diskusi adalah untuk mengasah pola pikir dan intelektualisasi kader agar pemikiran-pemikirannya itu kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.